Kembali di Lansok dan saya akan langsung ke Pak Ismail. Pak Ismail, dari 50 desa prototipe tadi, desa broadband terpadu tadi lah ya. Sejauh ini penerimaan masyarakat desanya sendiri seperti apa? Nanti juga katanya ada proses pendampingan. Nah ini seperti apa nantinya? Iya. Kalau menurut saya sangat positif ya. Jadi antusias sekali lah teman-teman saudara-saudara kita di masyarakat di desa ini mendapat dukungan fasilitas desa broadband terpadu ini, sangat antusias. Dan kemarin kami mendekati proses pendampingannya itu lengkap. Jadi tidak hanya aparat desa, karena kan ada kepala desa, ada aparat desa lah yang ikut di sana juga, tapi juga pemuda-pemuda gitu. Jadi kami membangun suatu konsep yang namanya Pandu Desa gitu. Jadi Pandu Desa inilah anak-anak muda yang ada di sana yang punya ketertarikan dan talenta lah terhadap pemanfaatan IT ini yang akan mengoperasikan perangkat-perangkat yang sudah kita siapkan di sana. Dan seluruh perangkat ini kita prosesnya langsung dihibahkan kepada pemerintah daerah. Jadi bukan lagi asetnya Kementerian Kominfo. Tapi betul sekali seperti yang Anda sampaikan bahwa salah satu bagian yang paling sulit dalam membangun ICT di Indonesia ini adalah proses pendampingan atau membangun skill ya, membangun sebuah kemampuan kepada masyarakat, edukasi masyarakat agar ICT ini hadir tuh sebagai solusi, bukan membuat masalah baru. Iya, ini kita khawatir sekali membangun ICT justru hadirnya itu masalah. Macam-macam anak-anak misalnya yang tadinya nggak pernah connect dengan dunia-dunia yang tanda petik yang berbahaya tersebut, justru malah terbuka dengan kita. Artinya nanti yang diperlukan adalah pelatihan terhadap tenaga-tenaga pendamping supaya memang menyampaikannya juga dengan bahasa yang mudah dimengerti gitu. Betul, dan juga harus segera ini menunjukkan success story-nya gitu, proof of concept-nya itu harus kelihatan. Jangan sampai terlalu lama ICT itu disajikan, ditampilkan, tapi nggak ada dampaknya gitu buat masyarakat. Itu akan membuat frustrasi masyarakat gitu. Ini Kominfo akan memfollow up terus sampai kemudian nanti ada success story-nya atau nanti justru dilepas saja kepada aparat desa. Ya tentu itu. Tidak mungkin. Negara kita ini negara yang sangat luas. Kominfo juga terbatas, kemudian memiliki kemampuan keuangan terbatas, kemampuan personel SDM juga terbatas. Maka itulah kita bekerja sama dengan pemerintah daerah gitu. Kami mengencourage teman-teman di pemerintah daerah untuk memfollow up apa yang sudah menjadi trigger atau pemicu yang kita bangun tadi gitu. Ya, kami juga bekerja sama dengan kemarin 50 desa ini dengan Universitas Indonesia dan BP2DK. BP2DK ini semacam lembaga swadaya masyarakat lah yang konsentrasinya adalah membangun masyarakat desa. Jadi bersama dengan Universitas Indonesia mereka membantu kami untuk melakukan proses pendampingan ini. Proses ini berjalan paling sulit, Pak, membutuhkan waktu lama dan biaya yang paling besar. Tapi target dari desa broadband ini sebetulnya apa sih, Pak? Target utamanya apakah kemudian ingin meningkatkan ekonomi masyarakat seperti itu selain kemudian akses ICT-nya? Bagus sekali. Ini pertanyaan bagus sekali. Kami punya tiga sasaran khusus lah untuk desa broadband terpadu ini. Pertama adalah memang bagaimana ICT ini bisa meningkatkan produktivitas. Jadi kalau tadi desa pertanian, ya petani-petani di sana produktivitasnya meningkat. Kalau misalnya 1 hektar menghasilkan padi 2 ton misalnya, dengan dibantu dengan ICT ini bisa meningkat jadi 3 ton, 4 ton gitu. Ini kan terukur jadinya, memang ada produktivitas yang meningkat. Kenapa bisa meningkat? Ya karena di-touch dengan teknologi, dibantu cuacanya, kapan terbaik untuk nanam, kapan terbaik untuk melakukan pemupukan dan seterusnya. Ini kita harapkan seperti itu. Tujuan yang kedua, mereka memiliki akses pasar. Karena selama ini saudara-saudara kita di desa itu kalau hasilnya panennya sedang melimpah, maka harga akan jatuh, drop. Jadi karena tidak mengetahui di mana nih daerah yang butuh gitu. Sehingga kami mengharapkan dengan program Desa Broadband Terpadu ini saudara-saudara kita itu memiliki akses pasar, akses pasar yang terdekat lah, yang bisa dikirim, yang bisa dipesan, diorder dan seterusnya. Dan yang ketiga itu adalah harga jual yang terbaik.
Kami tidak mengatakan harga jual yang termahal, tapi yang terbaik itu. Karena apa? Karena pada saat itu hukum pasar ya, supply and demand pasti berlaku. Ketika memang supply-nya besar, pasti harga akan menurun. Tapi paling tidak terjadi suatu harga yang drop sekali. Karena apa? Karena dia sudah mengetahui harga yang layak jual di daerah-daerah, apalagi di kota itu sudah diketahui oleh teman-teman di petani. Gitu. Oke, ya Pak Anang, bicara soal manfaat dari palapa ring ini tentu saja memang ya kemudian masyarakat menerjemahkan bahwa oke, seluruh Indonesia akan terkoneksi internet gitu ya dengan koneksi yang kemudian sangat prima. Terkait dengan masalah ataupun manfaat lain, backbone telekomunikasi nasional mendukung ketahanan nasional. Ini mungkin Anda bisa jelaskan sedikit terkait hal ini. Nanti mekanismenya akan seperti apa? Loh, berat nih. Jadi intinya gini, pertama memang kepastian tadi ya, sebenarnya palapa ring ini barulah sekedar jalan tol ya. Di jalan tol ini itu belum terhubung dengan jalan-jalan aksesnya, bahkan nah ini pun perlu didukung. Nah banyak sekarang swasta belum mau masuk ke jalan tol juga karena memang investasinya besar sekali untuk masukin. Nah harapannya dengan dimulainya jalan tol dengan pembiayaan dari pemerintah ini, harapannya jalan-jalan akses, kalau kita bangun busway, nah ini bis-bis feedernya lah ya, nah itu bisa dibangun oleh swasta karena investasinya tidak terlalu mahal, apalagi bisa menggunakan alternatif teknologi seperti 4G gitu ya, diakses di ujungnya itu bisa menggunakan itu dan investasinya tidak semahal jalan backbone ini. Nah harapannya nanti ketika kita menyelesaikan jalan tol dalam waktu singkat pun nanti swasta atau operator itu bisa mengembangkan jalan-jalan aksesnya ya itu sampai ke ujung-ujung. Nah kalau nanti ternyata ada wilayah yang juga aksesnya di ujung tidak mau masuk pihak swasta, nah baru kita akan menciptakan program baru lagi untuk melengkapi semua itu. Tapi sebenarnya intinya itu kita create demand. Dengan ada hadirnya infrastruktur ini, kita akan meng-create demand di daerah-daerah yang tadinya demand itu tidak tersedia. Dengan hadirnya demand ini ya otomatis teman-teman operator itu akan hadir gitu. Ada fungsi lain, ada e-government. Mungkin Pak Isya bisa cerita ataupun menyampaikan terkait dengan itu e-government. Secara otomatis karena itu memang sudah menjadi program pemerintah bahwa seluruh layanan pemerintah itu harus terhubung dengan internet. Jadi kalau semua infrastruktur sudah berjalan, kemudian tadi yang tidak dijangkau oleh pemerintah, maka hadirlah swasta, maka tentu semua kantor-kantor pemerintah dan swasta itu juga bisa terhubung, maka program e-government pasti terjadi. Jadi itu kalau disimpulkan itu tadi pertanyaannya bisa terjawab. Itu bisa menjadi sebagai tulang punggung pembangunan nasional di bidang teknologi. Tulang punggung pembangunan di bidang teknologi seperti itu. Kita kembali ke Pak Anang, masih membahas mengenai konsolidasi dengan pihak swasta ini nantinya akan seperti apa ketika kemudian palapa ring ini masih akan dikonstruksi sekitar Agustus seperti itu ya Pak. Ya, mulai. Ini artinya apakah dari sekarang konsolidasi dengan swasta juga sedang dibangun juga? Karena kita ketahui kan internet operator sedang menggelar jaringan internet cepat, tadi dikatakan 4G LTE, mobile broadband. Sementara palapa ring ini kan fixed broadband. Ini konsolidasinya akan seperti apa nantinya? Bersamaankah dengan konstruksinya atau bagaimana? Sebelumnya saya ingin perlu sampaikan ya. Walau sebenarnya ini proyek pemerintah, bukan berarti nanti di ujung-ujung pemerintah yang jualan ya. Yang jualan tetap operator swasta. Nah, karena terus terang kita membangun proyek-proyek ini dengan menggunakan dana USO ya, dana yang dikolek dari operator memang untuk pembangunan seperti ini. Nanti pemerintah melakukan inisiasi, bahkan kita melakukan model skema kerjasama pemerintah swasta, swasta yang membangun. Nanti ketika di akhir ya pun nanti swasta yang menawarkan yang langsung masuk kepada entah itu pemerintah daerah, entah itu konsumen langsung ya. Nah disinilah yang dalam konteks backbone. Nah karena terus terang kalau backbone itu sangatlah tidak efisien kalau pemerintah bangun, swasta juga membangun untuk menghindari tumpang tindih. Nah inilah yang kita perlu lakukan konsolidasi di awal karena cost-nya sangat tinggi untuk backbone ya. Dan itu sudah kami lakukan sehingga 57 lah yang kita bangun itu merupakan hasil konsolidasi dengan operator. Ya, kita masih punya satu segmen untuk membahas mengenai hal ini. Kita akan kembali, pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk. Kami akan sudah kembali sesaat lagi.